istilah ethics of care. Biasanya singkat ethics of care, ethics of care. Di kita diterjemahkan etika kepedulian. Apa sebetulnya yang jadi concern dari grup feminis yang ingin mempromosikan a new kind of ethics, ethics of care? Anda bisa baca di literatur, nanti ada orang namanya Carol Gillian, apalagi Alison Jagger, banyak itu Anda bisa baca aja. Dan itu debatnya masih berlangsung. Tapi kita mau ambil esensinya aja. Ethics of care tiba-tiba di-upload dalam paruh terakhir abad yang lalu, sehingga semua orang berkerumun di sekitar isu itu. Isu ekonomi, ethics of care menghasilkan SEN Index, indeks kebahagiaan, indeks harapan hidup. Sehingga orang nggak bicara lagi soal GDP misalnya buat mengukur kesejahteraan. Orang pergi pada, yuk bahagia nggak sih itu? Distribusinya terbagi dalam kategori gender apa enggak? Lalu ada gender mainstreaming budgeting itu. Orang merasa bahwa bumi ini kalau tidak disentuh oleh ekofeminisme itu eksploitasi nggak akan berhenti. Maka ada ethics of care yang diekspansikan ke dalam soal-soal lingkungan hidup. Politik itu kalau nggak ada affirmative action itu akan jadi semacam pertarungan di antara dua blok laki-laki itu. Laki-laki yang marah dan laki-laki yang sedang berkuasa itu. Maka diajukanlah kaukus perempuan. Tetapi yang ingin kita persoalkan hari ini, atau yang paling nggak saya ingin minta pendapat saudara-saudara adalah, apakah caring itu esensi seorang perempuan? Sehingga ada teori ethics of care. Dari mana ada ethics of care? Di dalam teori saya bisa terangkan panjang lebar, tetapi ethics of care ini semacam reaksi terhadap ethics of right. Etika yang basisnya hak. Etika yang basisnya hak itu sifatnya universal. Tapi ethics of care selalu pergi pada local situation, kondisi lokal. Jadi dia memihak pada keadaan lokal, bukan pada doktrin universal. Bisa ikut ya uraian ini. Jadi bukan pada semacam etika utilitarian dari Jeremy Bentham atau etika deontologi dari Immanuel Kant misalnya. Kalau kita bicara tentang ethics of right yang sifatnya universal, maka dari ethics itu timbul praktek moral. Jadi praktek moral diuji, dievaluasi berdasarkan ethics of right. Praktek moral dievaluasi berdasarkan ethics of right. Yang terkenal adalah utilitarianism, deontologi, itu bisa dibaca sendiri. Itu sangat itu teori. Ada prinsip-prinsip moral, ada prinsip-prinsip keadilan yang dengan itu kehidupan konkret ditakar, dievaluasi. Sebaliknya, ethics of care mulai dari problem injustice, problem inequality. Problem ini yang kemudian menghasilkan prinsip itu. Jadi terbalik ya cara lihatnya. Karena problem-problem ini dianggap tidak mungkin dipahami oleh ethics of right, karena ethics of right ditulis sebetulnya dengan perspektif virtue. Virtue itu artinya power dari laki-laki. Jadi ethics of right bias ke laki-lakian. Justice adalah bila ini. Iya, tapi justice bagi perempuan tidak datang dari abstraksi. Justice pada perempuan datang tiba karena dia mengalami injustice. Jadi jangan ajarin misalnya perempuan tentang teori ketidakadilan. Ya tiap hari dia mengalami itu. Jadi nggak perlu teori itu. Oleh karena itu perlu teori yang lain, sehingga ethics of care itu jadi semacam koreksi terhadap sifat ethics of right yang universal sekaligus patriarkis itu.
Dari versi ini kemudian timbul berbagai macam praktek etik feminis. Jadi ini dulu yang penting kita bedain, bahwa ethics of right menganggap moral itu universal, problem manusia itu universal. Ethics of care menganggap bahwa respons terhadap problem itu tidak universal. Jadi ini merespons problem, yang ini mencari prinsip-prinsip abstrak. Sekarang kita bisa lihat bahwa ini selalu bersifat situated knowledge. Nah, ini agak teoritis, tapi ya oke, saya sebut aja istilahnya. Saya nggak akan masuk jauh ya, supaya kita nggak kehilangan kenikmatan untuk diskursus. Situated knowledge. Jadi pengetahuan perempuan itu berlokasi pada pengalamannya. Pengetahuan laki-laki berasal dari daya abstraksi. Pengetahuan selalu ingin dicarikan formula. Dalam ethics of right, dalam versi laki-laki lama tadi, pengetahuan selalu ingin mencari formula universal. Rasionalitas harus universal. Sementara pengetahuan perempuan tumbuh dari situasi konkret. Jadi pengalaman ketubuhan perempuan itulah yang disebut pengetahuan. Bukan formula abstrak, apalagi dirumuskan oleh filosofi gitu. Bisa dapat ya? Jadi samar-samar kita mengerti kenapa ada energi begitu besar pada kalangan feminis untuk produce new kind of ethics. Karena ini tadi kata teman kita tadi, Engel, ini adalah laki-laki lama. Kalau mau jadi laki-laki baru, main di sini dong gitu. Jangan lo main di jadi anak sevel melulu, jadi anak kafe dong gitu. Bisa dapat ya ide itu tuh. Buat mereka yang punya niat untuk menulis disertasi atau tesis, tentu akan usuk literatur. Tapi saya mau, kecuali ada pertanyaan tentang teori, saya akan terangkan dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Oke, ini ada 2 soal. Sekarang saya balik pada pertanyaan tadi itu. Niat untuk menghasilkan new kind of ethics itu, a new kind of ethics, bukan sekedar a new ethics, tapi a new kind of ethics. Etik bukan etik baru, etik jenis baru itu. Itu tumbuh sampai ya buku Carol Gillian itu tahun 70 udah terbit. Judulnya apa ya? In a Different Voice itu. Justru karena dia menganggap bahwa tidak mungkin etika itu, kita tahu etika bukan etiket ya, etiket itu tata cara bergaul. Etika artinya prinsip-prinsip pengatur problem moral. Tidak mungkin etika itu dibuat sama antara laki-laki dan perempuan. Karena itu different voice itu. Voice perempuan itu lain dengan voice laki-laki. Sama kalau saya lagi bicara, sebetulnya saya nggak pakai ethics of care, karena saya berupaya untuk mengatur suara saya supaya terlihat utuh vokal itu. Saya berupaya untuk mengatur tata bahasa saya supaya kelihatan koheren, supaya konsisten itu. Saya berupaya untuk mengucapkan kalimat secara logis. Jadi sekarang pun saya nggak jadi seorang feminis karena saya memakai bahasa laki-laki. Saya memakai grammar laki-laki. Saya memakai cara berpikir laki-laki. Saya berupaya supaya kalau Anda bertanya, saya harus bisa jawab, dan jawaban itu harus benar-benar final itu. Itu semua kan arogansi kan? Jadi Anda bayangkan kesulitan untuk menjadi seorang feminis misalnya. Tetap ada di momen ini ketika saya sedang mengajar tentang teori feminis misalnya. Karena itu misalnya seorang penganjur ethics of care, Bell Hooks misalnya, nama orang itu Bell Hooks. Kalau dia menulis, Bell Hooks namanya tuh. Nanti editornya ganti, ini B dia bikin Bell. Kok salah ini typo nih, typo. Mestinya Bell dong. Karena standar penulisan nama itu B-nya mesti besar.
Kapital namanya. Nah si feminis ini marah, dia bilang, iya gue ganti nama gue B karena B besar itu patriarkis. Baru belakangan orang ngerti bahwa iya itu hak dia buat bilang bahwa supaya Anda tahu bahwa saya ingin, kata si Bell Hooks, menulis di dalam versi bahasa perempuan, saya pakai nama saya dalam bentuk huruf kecil itu. Tapi jangan Anda anggap semua orang yang memakai huruf kecil lalu benar-benar jadi feminis laki-laki itu kan. Ada aja memang gayanya. Jadi ada ideologi bahkan di dalam huruf. Dia memilih untuk berontak terhadap B capital. Dia pakai B kecil, Bell Hooks. No? Rumusnya kan begitu kan. Nggak mau dia. Jadi sejauh itu perkembangan ethics of care, yaitu berupaya untuk mengambil, bukan konfrontasi tapi mengambil inisiatif untuk menjadi otentik dengan menyusun sendiri jalan pikiran, yaitu jalan pikiran feminis. Di Prancis, upaya itu dilakukan secara sungguh-sungguh oleh sekelompok yang memakai nama Psyche et Politique itu. Biasanya disebut sebagai feminis Prancis yang bergerombol di situ, dan mereka berupaya untuk membuat bahasa baru sehingga mereka menganggap kalau saya punya dua bahasa maka saya mengetahui cara berpikir laki-laki dan saya punya cara berpikir sendiri di dalam lingkungan feminis. Helen Sissu, siapa lagi? Luz Irigara, satu lagi Julia Kristeva. Lalu orang bilang iya, tapi you kan memakai teori itu dengan mengutak-ngatik psikoanalisis Lacan gitu, yang adalah seorang laki-laki. Jadi Anda bayangkan sumber pengetahuan pun dia mesti layani orang yang cemburu karena pikiran laki-laki. Filsuf psikoanalisis paling berpengaruh di Prancis namanya Jacques Lacan diambil alih oleh perempuan lalu dianggap tidak otentik. Jadi bayangkan upaya untuk merevolusioner bahasa pun dicurigai sebagai tidak otentik. Jadi berat sekali untuk menghasilkan feminist ethics di dalam upaya itu. Nah, oleh karena itu ada semacam pesimisme. Sekarang ada pesimisme luar biasa. Kemarin ada seorang yang menulis di Harvard Business Review yang memperlihatkan satu peristiwa, ada orang yang mungkin dia pakai apa namanya, baju feminis itu, namanya how looks like itu apa? Apa? This is how feminis look like. Dan masuk bar sambil menganggap bilang bahwa saya seorang feminis, lalu dia mulai harass perempuan itu loh. Lalu peristiwa itu mungkin ada di koran, maka dianggaplah bahwa ya nggak mungkinlah laki-laki jadi feminis itu. Tetap mereka ingin berada di dalam surplus value dari patriarki itu. Itu yang saya mulai tadi bahwa apa bisa itu hal itu dilakukan. Nah, salah seorang yang menganggap nggak mungkin itu bisa dilakukan adalah, kita perlu tahu juga beberapa nama ya, Audre Lorde. Audre Lorde ini menulis satu paper pendek judulnya The Master's Tool, yaitu upaya dia untuk mengatakan bahwa kita janganlah percaya pada laki-laki itu. Upaya mereka untuk menolong kita sebetulnya adalah permainan politik semata. Karena itu terkenallah ucapan Audre Lorde
the master's tool cannot dismantle the master's house. Atau the master's tools will never dismantle the master's house. Peralatan raja nggak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja itu. Perlu ada peralatan dari luar tuh. Semacam pesimisme bahwa nggak bisa deh laki-laki ikut-ikutan dalam feminist ethics. Aurora ini seorang ya, aktivis perempuan. Dia punya anak 5, tapi dia sekaligus lesbi. Dia berkulit hitam dan dia Muslim, tinggal hidup di Amerika. Anda lihat berapa minoritas yang ada dalam dirinya. Sebagai kulit hitam, dia hidup di dalam white supremacy culture Amerika. Sebagai Muslim, dia hidup di dalam masyarakat Kristen Amerika. Sebagai perempuan, dia hidup di tengah-tengah masyarakat patriarkis. Sebagai lesbi, dia hidup di tengah-tengah politik hetero itu. Dan sebagai janda, dia harus hadapi problem ekonomi. 5 macam ketidakadilan ada di dalam satu perempuan. 5 macam minoritas ada di dalam diri satu perempuan. Terus kita mau ngajarin dia tentang John Rawls misalnya, John Locke gitu. Tentang Nawacita misalnya. Dan di kita, dalam masyarakat kita, banyak yang semacam itu, tapi tidak bisa mengucapkan problemnya. Karena ada culture yang menghambat itu, bahwa perempuan harus menerima nasibnya, jangan mengeluh itu. Jadi kita, kalangan laki-laki, sebetulnya menikmati itu diam-diam. Balik lagi pada poin tadi. Dapatkah kita menjadi seorang male feminist? Pertama-tama adalah memahami apa itu tadi ethics of care. Secara biologis nggak mungkin laki-laki mempraktekkan ethics of care. Sebab dia nggak punya pengalaman pertama untuk caring, yaitu mothering. Gimana you mau care kalau you nggak pernah tahu cara membagi diri lu dengan bayi lu misalnya. Perempuan punya kemampuan divisibility, membagi tubuhnya, membagi nutrisinya dengan si bayi. Dia bagi 2 tubuhnya tuh. Laki-laki oleh alam tidak diberi fasilitas itu. Jadi secara ontologis laki-laki nggak mungkin tahu apa itu caring. Dia tahu dorong-dorong kereta bayi itu. Tetapi tadi saya katakan, niat kita apa gitu. Kalau caring itu kita anggap sebagai hanya khas perempuan, maka berhenti seluruh upaya untuk menghasilkan justice. Ini soal yang saya sebut tadi. Gampang kita bicara, kita ucapin ethics of care itu. Saya bisa nulis, Anda bisa nulis di semua koran tentang ethics of care, bisa bikin disertasi tentang ethics of care. Tetapi pertanyaan ontologisnya adalah caring itu melekat hanya pada pengalaman care. Dia bukan teori. Di dalam literatur Anda bisa lihat ethics of care ada beberapa persyarat. Pertama misalnya attentiveness. Bisa, laki-laki bisa attentiveness, attentive. Attentive apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Peduli gitu, apa? Attentive. Apa bahasa Indonesia? Attentive ya. Attentive, iya, penuh perhatian ya. Penuh atensi orang bilang. Bisa aja punya atensi.
Tapi kalau saya beratensi misalnya pada seorang perempuan, sering hanya karena saya ingin menolong dia on the spot, supaya saya nggak dibebani dengan cengengnya, dengan galaunya segala macam. Udah nih. Tapi kita nggak masuk di dalam psikologinya tuh. Karena kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Jadi attentiveness itu kadang-kala permukaan aja yang bisa kita lakukan. Oh, lu penuh atensi ya, iya. Tapi lu nggak bisa bedain dia lagi marah karena gembira atau marah karena disakiti tuh. Nah, saya mau sadarkan itu supaya tadi dari awal saya katakan kita nggak cepet-cepet menganggap bahwa menjadi seorang male feminis, menjadi seorang feminis laki-laki itu cuma soal menghafal teori filsafat, menghafal teori etika, membuat daftar. Ini yang namanya etik feminis. Etik feminis artinya punya responsibility. Ya itu gampang. Tapi apa yang disebut responsibility itu? Itu beban di tingkat teori, belum di tingkat politik, di tingkat kebijakan misalnya. Pengetahuan Sarah tentang feminis sama seperti pengetahuan saya tentang ginekologi, terbatas. Kalau seorang perempuan hamil, logika saya mengatakan bayi itu di taking care oleh ibunya karena dia adalah unsur yang sama dengan rahim. Bayi dan rahim itu satu kompleks. Karena itu suhu si bayi bisa diketahui melalui suhu ibunya. Detak jantung si bayi juga bisa diketahui melalui detak jantung ibunya tuh. Kan dia ada di dalamnya kan, sama kan? Misalnya secara fisika kalau dia lain, itu frekuensinya tabrakan lalu menimbulkan gelombang aneh tuh. Kan mesti ritmenya sama kan, ritme biologi si ibu dan ritme biologi si bayi di dalam kandungan harusnya sama. Ritme psikisnya harusnya sama tuh. Kalau di istilah kedokteran palpasi ya, diraba kan, bukan gue ngerti dikit kan palpasi, dipalpasi itu. Tapi sekarang palpasi itu diganti oleh USG. Yang tadi natural, saya mau ketahui kondisi janin, saya palpasi janin itu. Sebetulnya ibunya bisa palpasi sendiri. Tapi dokter bilang, saya punya keahlian, saya palpasi, oke. Lalu teknologi meningkat. Ada USG itu, ultrasonografinya. Pada waktu USG masuk ke dalam rahim, maka terjadilah diferensiasi. Iya, waktu USG masuk ke dalam rahim, kan dia mesti masuk ke dalam rahim kan? Bisa dari atas, bisa dari atas. Iya, itu kelihatannya di situ. Tetapi kan sensornya mesti tiba di rahim. That's what I mean. Jadi waktu USG atau lebih gampangnya, waktu ultrasoundnya masuk ke rahim, lebih teknisnya begitu kan? Sehingga kita nggak bayangin USG-nya masuk ke dalam rahim kan? Waktu ultrasonografinya itu masuk ke dalam rahim, ada pantul balik gelombang ke dalamnya. Maka dianalisislah di mesinnya itu kan. Dengan kata lain, ada intervensi dari teknologi ke dalam rahim itu. Dan intervensi itu didasarkan pada pengetahuan laki-laki loh. Dulu ginekolog itu di UI itu harus laki-laki. Nggak ada dokter ginekolog perempuan karena dianggap yang mampu untuk narik bayi dari dalam rahim ibunya cuman tangan laki-laki tuh.
Perempuan nggak mungkin narik bayi itu, karena itu dokter ginekolog kandungan itu harus laki-laki. Jadi ada perspektif laki-laki yang menganggap bahwa ya lu ngedon terus-menerus saja, kalau gue nggak tarik nggak keluar tuh. USG juga adalah arogansi laki-laki. Ada industri yang ingin agar supaya teknologinya tiba di rahim perempuan karena kepentingan kapital. Jadi dari awal kapital sudah ada di rahim perempuan melalui apa yang disebut USG. Sekarang kita lihat misalnya ibu yang terbaring di rumah sakit waktu mau melahirkan, dia tidak lagi memiliki rahimnya. Rahimnya dimiliki oleh 3 orang laki-laki. 1 dokter USG, 1 dokter ginekolog, 1 dokter anak. Jadi 3 jenis pengetahuan beroperasi di dalam rahim perempuan. Secara filosofis, kalau kita bikin analisis radikal, artinya ada band boys yang menentukan nada dasar rahim laki-laki. Nada dasar rahim perempuan. Sekarang kita lanjutkan. Bayinya lahir. Lalu ada rejim tentang pembatasan penduduk. Maka dipaksalah rahim itu untuk dipasang IUD itu. Atas nama efisiensi ekonomi. Kan mesti jalan kan di beberapa negara kan. Jadi Anda lihat lagi rahim perempuan itu setelah selesai dikolonisasi oleh 3 pengetahuan laki-laki, ginekologi, dokter anak sama ahli ronsen, bahkan bisa 4 tuh, anestesi juga bisa ada di situ. Rahim itu pindah pada rahim politik, pindah ke dalam rahim negara. Negara akan ngatur rahimnya tuh. Bahwa rahim ini hanya boleh menghasilkan 2 anak. Itu aturan politik. Kita bisa berdebat, tapi kan demi kesejahteraan, demi utilitarisme. Iya, tapi dasarnya adalah rahim itu pindah dari aturan dokter ke aturan negara. Jadi politik sejak awal ada di dalam rahim perempuan. Karena itu rahim perempuan adalah lokasi politik sebetulnya. Sekarang si bayi jadi politisi. Si bayi ini akhirnya masuk sebuah partai. Yang tadinya bayi, dia masuk di situ lalu bergabung dengan kaukus perempuan di parlemen. Yang bayi tadi yang udah jadi politisi dewasa. Dengan maksud agar supaya kepentingan perempuan bisa diajukan sebagai dasar pembuatan kebijakan itu. Kan itu namanya kaukus politik perempuan tuh. Tapi kemudian dia kaget bahwa di dalam rapat-rapat kaukus, setiap anggota kaukus perempuan itu harus menelpon dulu ketua partainya. Yang adalah laki-laki. Walaupun misalnya berjenis kelamin perempuan. Jadi dari rahim dokter begitu jadi politisi udah disuruh KB, dia masuk politik, dia nggak bisa dapat otonomi karena setiap keputusan yang harus dibuat oleh kaukus perempuan harus dikonsultasikan dengan partainya. Padahal dalam teori politik kaukus itu otonom, tidak boleh dipengaruhi oleh partai politik. Justru kepentingan itu yang menghasilkan otentisitas dari sebuah kaukus. Kaukus perempuan mengolah kasus perempuan lepas dari mandat politik partai. Kalau kita beradab menghargai apa yang disebut kokes itu, nggak terjadi. Kembali Anda lihat politik bahkan masuk ketika si perempuan yang tadinya bayi udah jadi politisi tuh. Kalau dia pulang malam,
rumahnya di Tangerang, maka dia akan ditangkap oleh aparat karena dianggap sebagai pelacur pulang di jam 2 malam itu. Karena ada perda moralitas di Tangerang. Jadi Anda lihat dari bayi sampai dia jadi politisi, bahkan mau masuk rumahnya sendiri jam 2 malam, dia diatur oleh moralitas laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada yang disebut cabo laki-laki, nggak ada. Yang adanya perempuan yang disebut cabo ke pulang jam 2 malam kan. Jadi kita lihat bahwa rentetan injustice itu ada sejak dari rahim lalu pergi ke dalam polisi negara. Itulah genealogi dari keperempuanan. Dan itu yang berbasis pada ethics of right, dievaluasi oleh ethics of right, itu ethics yang universal. Jadi situasi keperempuanan tidak dipahami oleh ethics of right yang bertendensi abstrak, berorientasi universal itu. Oleh karena itu, di dalam ethics of care ada suasana situated knowledge yang dipraktekkan untuk menghasilkan prinsip. Saya ulangi lagi tadi ya. Di dalam ethics of right, udah ada prinsipnya, maka dievaluasilah moralitas. Dalam ethics of care, sebaliknya. Situasi khusus ini yang kemudian menghasilkan kesepakatan etik. Dapat poin itu? Bisa dapat ya? Kontras itu tadi. Dokter Sarah itu. Tentu kita bisa berbantah, iya tapi kan USG mempermudah. Iya, dengan sendirinya, tapi kalau kita bikin cost benefit analysis, sebetulnya juga tidak, karena akhirnya ada ketergantungan terhadap perkembangan teknologi itu. Maka si ibu akan bilang, iya tapi saya jangan di rumah sakit B deh. Setahu saya itu di USG di rumah sakit saya itu dia 125 slices buat baca itu, jadi pindahin dong itu. Padahal yang diperlukan mungkin cuma termometer buat mengukur suhu bayi. Tetapi sensasi teknologi dibuat sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak lengkap bila tidak comply dengan the latest IT itu. Lalu kemudian kita bilang, ya ternyata nggak benar. Kan sama dengan kasus kolesterol yang kemudian oleh pemerintah Amerika mengatakan bahwa sejak 2 bulan lalu kolesterol bukan penyakit. Jadi makan aja daging sebanyak-banyaknya. Yang bikin kolesterol itu penyakit bila kolesterol itu diikat oleh glukosa, oleh gula. Maka dia jadi apa namanya? Jadi membeku, menghambat, karena semua gula pasti membuat semua kimia yang diikat oleh gula itu langsung jadi kristal itu. Jadi Anda lihat ya, problem itu. Dulu kolesterol 150 nggak ada soal, terus konferensi masyarakat kesehatan dunia nentuin bahwa enggak, kolesterol harus di bawah 150, harus di bawah 150. Dulu 400 nggak ada soal. Terus jadi kita lihat bahwa kesehatan kita pun ditentukan oleh seminar kecil di sebuah universitas misalnya. Kan dia bisa tentuin sendiri kan. Kesehatannya segini. Jadi silahkan makan daging sebanyak-banyaknya, tapi kurangi gula itu. Udah dicabut kan oleh Amerika, ini nggak ada. Jadi obat kolesterol ya, kalau lu nggak makan gula lu nggak apa-apa. Karena mau kolesterol 400, 700 nggak ada soal. Yang penting gulanya rendah gitu. Ada orang dengan kolesterol 400 biasa aja hidupnya. Apalagi kalau naik gunung. Gitu. Jadi kita lihat sebetulnya deceiving, pemalsuan dari industri. Industri itu dikendalikan oleh sistem patriarki. Dari awal industri adalah patriarkis itu. Ya kita bisa sebut beberapa yang pengecualian, misalnya body shop misalnya, karena ada
ya tapi tetap segala macam, Pak. Oke, ada soal lain. Dapat ya poin tadi ya. Silakan. Jadi jika case-nya seorang laki-laki straight yang mengadopsi newborn baby. Nah, di sini saya ingin nanya, apakah si laki-laki ini sudah dapat dikatakan dia dekat atau at least sudah mengexerciskan ethics of care tadi? Maksud saya di sini dia sudah menjalankan fungsi motherhood yang seharusnya seorang perempuan jalankan kan? Atau case lainnya adalah sepasang gay yang memang mereka mengadopsi anak. Karena tadi saya juga sempat bingung apakah memang hanya perempuan yang akan bisa menjalankan ethics of care ini. Bagaimana dengan laki-laki yang memang secara tulus ingin menjalankan hal itu? Iya, itu tadi saya katakan, kalau kita lihat dari segi ini, ethics of right, yaitu rights-nya dia. Di sini belum ada, tapi di beberapa negara terakhir di mana yang ini Vietnam apa yang Jerman kayak itu, Taiwan ya, iya ini Taiwan. Itu ethics of right. Tapi saya katakan tadi, kasus di dalam moral cases di dalam feminism itu mesti dilihat lapisan konteksnya tuh. Lapisan teks, lapisan konteks. Jadi saya nggak tahu, ya boleh aja kita mungkin iya, tapi mungkin dia tahu bahwa dia mau investasi pada si bayi itu. Ya care, ya nggak tahu, mungkin bukan itu care-nya. Dia care atas harta bendanya. Kalau dia punah nanti, harta bendanya tiba kemana tuh. Oleh karena itu dia adopsi anak. Jadi kita mesti hitung itu. Orang yang menghitung harta benda mau kemana itu utilitarian ethics, bukan ethics of care. Motif di depan talk show adalah dua laki-laki adopsi anak untuk memperlihatkan ethics of care. Kita nggak tahu. Saya nggak mau bilang iya supaya kita punya daya critical analysis terhadap problem-problem semacam itu. Sama seperti cerita saya tadi bahwa seorang laki-laki masuk kafe dengan now I am a male feminist itu. Lalu rest seorang perempuan yang duduk di pojok gitu kan. Ya jadi saya nggak tahu. Kecuali Anda ketemu dia, terus Anda probing, Anda kupas motifnya, dan Anda coba kontroversikan itu bahwa apa sebetulnya di belakang. Karena itu saya katakan tadi, ethics of care yang otentik itu tidak mungkin dipakai oleh laki-laki. Karena di dalam ethics of care yang dipraktekkan laki-laki, di dalamnya ada persembunyian politik, strategi, taktik, reasoning, segala macam. Jadi dia bukan otentik sebetulnya karena ada kalkulasi. Tapi buat give the benefit of the doubt terhadap dua orang itu, oke, kita anggap oke, dia comply itu. Dan sama seperti orang yang tiba-tiba bilang saya seorang homo, saya seorang lesbian. Iya, ya oke, itu coming out oke. Tapi di dalam deklarasi itu, apa sebetulnya motifnya? Apa sebetulnya pesan politik dari deklarasi kalau saya bilang, now I am a male feminist? Deklarasi itu sendiri patriarkis. Bagian akhir nanti kita coba rapikan ya. Saya masih sodorin kontroversi aja dari tadi. Supaya kita tidak cepat-cepat ingin mengkonsumsi feminist ethics. Karena justru nanti jadi palsu itu, jadi show off aja. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, yang saya maksud tadi, saya awali tadi yang terlambat. Kafe itu bukan untuk menghasilkan seorang analis, tapi seorang etikus. Menjadi feminis bukan paham teori feminis,
Jadi bukan kecerdasan akademis yang diperlukan untuk jadi seorang male feminis, tapi kecerdasan etis. He for she, kata Emma Watson. Maksudnya begitu kan? Kalau itu didalilkan dari awal pada publik. Tetapi pemerintah kan bereaksi aja seolah-olah dengan memproteksi perempuan maka dianggap negara ini udah feminis karena gerbongnya dipisah. Justru itu mempertajam patriarkisme. Justru division itu menghasilkan semacam you kan perempuan kan, karena itu lu mesti dikasih gerbong khusus kan lu lemah kan, rawan. Jadi ada diskursus yang palsu di dalam public policy karena tidak berbasis pada social policy itu. Jadi saya terangin sedikit ya ini. Ada public policy, yaitu gerbong. Public policy ini dibuat oleh pemerintah. Undang-undang itu dihasilkan di dalam debat DPR itu. Tetapi public policy ini filosofinya adalah ethics of right tadi. Tapi dia kan kita care pada perempuan. Iya, kalau you care pada perempuan, yang mesti lu lakukan adalah undang-undang anti patriarki. Misalnya dengan meloloskan atau menomorsatukan pembahasan rancangan undang-undang pelecehan seksual yang justru nggak dibahas di DPR. Jadi dengan cepat kita tahu bahwa enggak tuh pemerintah tidak mengerti ethics of care itu. Jadi dia pamer bahwa kita sudah care karena itu perempuan dikasih gerbong khusus. Pada saat yang sama dia bilang karena perempuan itu lemah maka kita protect di gerbong khusus itu. Tangan manusia itu bagian paling etis dari tubuhnya tuh. Jadi pada tangan manusia ada teks moral, ada teks agama, ada teks politik, ada teks kultural itu. Dan itu hanya bisa dibaca di dalam situasi eksistensial. Kalau saya pegang salaman sama dia begini, saya remas itu kan juga nggak bisa lihat remasnya. Dia bisa tahu. Jadi dia bisa kasih sinyal, you salam bersahabat, atau salam ingin menundukkan, atau salam flirting, atau salam etis. Kan itu disebut salaman. Kalau cium pipi lebih teknikalitas kan. Tek tek tek. Kecuali lu berbisik sesuatu tuh. Tapi salam tangan, tapak tangan manusia kan seluruh rahasia peradaban ada di tapak tangan manusia. Lain kali saya kasih kuliah Paul Mistry di sini. Gitu ya. Jadi ya oke, dia kok salaman iya, tapi si perempuan merasa salaman Anda itu hangat patriarkis itu. Itu misalnya. Tapi kan salam hangat iya, tapi hangat patriarkis itu. Hangat nipu maksudnya. Kalau modus masih dianggap ada lucu-lucuan nih. Jadi hati-hati ya, ada salaman patriarkis, ada salaman akademis, ada salaman politis. Kalau salaman politis, itu urusan sama KPK itu. Salam tempel namanya. Ada yang lain. Ya. Tadi kan kalau dijabarkan itu agak susah ya, maksudnya lelaki yang zaman dulu terus kemudian lelaki yang baru gitu. Nah kemudian mungkin nggak sih si lelaki baru ini di recycle jadi lelaki yang lama itu jadi recycle jadi lelaki baru tuh, dan gimana cara mendekonstruksi pikiran-pikiran patriarki yang ada dalam dirinya itu menantang. Cuman itu sebetulnya itu nggak boleh ditanyakan, sebab kalau ditanyakan dan saya bisa jawab seolah ada formula nanti itu.
itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang... Jadi itu semacam, tadi saya sebut deteksi aja, deteksi. Ya bisa kita bikin syarat misalnya, supaya tadi saya sebut ethic of care itu beroperasi, maka syaratnya mesti ada attentiveness, mesti ada responsibility, mesti ada integrity, mesti ada competence, segala macam. Bisa kita buat list of the ethic of care. Tapi orang bisa milih tuh. Yang kita sebut attentiveness, responsibility, bagi orang yang sekedar ingin selfie dengan male feminist, dia bisa jadiin itu soundbite itu, atau dia jadiin poster. Dalam upaya apa? Dalam upaya ya pamer sebenarnya. Kan pameran identitas kan yang lagi laku sekarang adalah pameran identitas. Jadi kalau dibilang kapan itu terjadi, bahkan sudah terjadi kok bisa berhenti, bisa berbalik. Nah karena itu saya mau katakan sekali lagi bahwa ethics of care adalah ethics in the making, bukan ethics yang final. Ongoing ethics, kita bikin sama-sama itu. Karena itu diperlukan katalisator, ada semacam untuk membantu supaya chemistry-nya itu well mixed gitu. Nah katalisator itu misalnya ya kayak di sini nih, kafe itu adalah katalisator. Supaya sama-sama kita tahu bahwa kita lagi bergerak di dalam satu tahapan sejarah di mana ethics of care itu kendati masih diproblematikan, tetap berstatus produktif dibanding ethics yang lain. Jadi ethics of care itu lebih mudah untuk memproduksi keadilan daripada ethics of right. Tapi saya katakan tadi ethics of care di dalamnya juga ada persoalan, macam-macam persoalan di dalamnya. Tapi hanya itu the only game in town now itu. Kan nggak ada lain kan yang kita ada ethics. Ya, ethics of right itu adalah reputasi politik negara. Ada morality yang basisnya adalah teokrasi, itu nggak kompatibel. Coba kita lihat lebih apa namanya bird's eye view gitu ya dari atas itu. Kondisi-kondisi di dalam masyarakat kita. Supaya kita bisa lihat potensi untuk menghasilkan ethics of care tadi di dalam keadaan masyarakat sekarang, atau kita perlu revisi hukum atau apa aja kita bisa coba lihat. Kalau masyarakat itu kita lihat secara ideologis, ada masyarakat yang sekuler itu, ada masyarakat yang teokratis. Selalu dalam sejarah ini ada terus itu. Bukan negara ya, saya bilang kondisi masyarakat yang ingin agar supaya soal-soal akhirat dipisah dengan soal politik. Ada yang menganggap bahwa politik dan akhirat itu harus nyatu. Sekuler, teokratis. Ada masyarakat yang plural, ada yang monolitik gitu. Bisa dapat ya istilah-istilah ini. Yang monolitik, yang majemuk ini. Karena coba kita lihat misalnya masyarakat kita hari ini. Atau saya mulai dulu dengan di mana ethics of care bisa kita investasikan gitu. Di dalam lahan mana kita bisa menginvestasikan ethics of care. Ethics of right genealoginya adalah perintah Tuhan. Dasar dari etika patriarki adalah perintah, karena dianggap laki-laki itu adalah imago Dei. Apa namanya itu imago Dei? Citra dari Tuhan. Karena itu semua orang mengasumsikan Tuhan itu laki-laki. Jadi etika patriarki itu dasarnya adalah di sini nih etika laki-laki itu.
patriarki. Patriarki selalu memerlukan hierarki itu. Hierarki tertinggi adalah doktrin ketuhanan. Kalau saya kasih nama ini ya, ini F1, F2, F3, F4. Dia ada di F5, F4 nih. Etika patriarki itu. Dasar paling fundamental adalah teokrasi itu. The law of the father. Di dalam politik dia memerlukan hierarki, karena itu etika patriarki selalu suka pada politik yang monolitik gitu. Dapat poin itu. Sekarang kita mau operasionalkan countervailing force dari gerombolan ini, dari kartel laki-laki ini, kartel politik laki-laki. Kita mau kasih semacam balancing force-nya, atau bahkan countervailing force-nya, kontra ethics-nya itu. Kita sebut tadi ethics of care. Dengan dalam kurung ethics of care masih ada persoalan, oke, tapi kita hanya bisa memakai istilah itu sekarang. Ada yang pakai istilah apa namanya, care focused ethics, tapi sumbernya tetap sama, diskusi di dalam ethics of care itu. Kalau kita mau kemajemukan misalnya, kita nggak mungkin minta kemajemukan itu dari sistem teokratis. Sistem teokratis dengan sendirinya hierarkis. Kita bisa pindah ke sini, plural, ethics of care. Iya, plural kita ingin, tapi tetap ada variabel teokratis. Kita mau pindah ke sini, sekuler, terpisah. Iya, tapi ada monolitik. Ya, kita cuma bisa mengoperasionalkan ethics of care itu di dalam F2, Feminist 2.0 itu. Jadi kita cuma bisa bikin ethics of care itu produktif bila dia bekerja di dalam sistem kebudayaan dan sistem politik di sini, di mana society-nya plural, ideologinya adalah non-teokratis. Sekarang pertanyaannya, kompatibel nggak ini dengan kondisi masyarakat sekarang? Kita bisa bikin 3 dimensi Cartesian card ini, tapi buat gempanya kan begitu kan. Masyarakat kita tetap bahkan masih di sini ya kira-kira. Kalau kita lihat misalnya bagaimana keadaan masyarakat kita, teokratisnya segini, monolitiknya segitu, pluralnya segini, sekulernya segini cuma. Ini kondisi Indonesia hari ini. Kenapa Trudeau bisa lakukan itu? Kenapa Emma Watson bisa he for she bisa nggak ada problem? Sebab itu ada di sini tuh. Kanada tuh udah di sini itu. Kita di sini nih. Dikit-dikit penodaan agama. Tapi kalau di Indonesia itu sebenarnya agama yang mendekati politik atau politik mendekati agama? Tergantung headline Rakyat Merdeka Online. Atau sekedar hanya untuk namanya untuk menjaga suara gitu. Ada fakta bahwa agama itu mayoritas sebagai variabel. Karena itu dia laku secara politik. Tapi dia dijadikan mayoritas dalam rangka untuk elektoral politik saja kan. Coba kita analisis ya ini. Ini kita ada di sini. Ini kafe nih. Kafe maudinya di sini nih. Kafe Abi Gina Kafe AG itu. Sementara keadaan hari ini per hari ini kira-kira begini nih.
Jadi kita mesti naikin ini pelan-pelan, ini geser sini pelan-pelan. Jadi ada energi untuk bikin itu makin sempit, bikin itu makin sempit. Atau langkah alternatif, ini diekspansi ke situ, ini diekspansi ke situ. Pertanyaannya, sanggup nggak 27 orang di ruangan ini berargumen, minimal berargumen dulu secara tajam untuk meyakinkan bahwa ethics of care hanya bisa blossom di dalam kebun bunga yang plural dan sekuler. Begitu juga pakai kata sekuler, langsung ateis, kafir. Jadi istilah itu pun orang nggak ngerti, wah. Orang yang paling beragama pasti sekuler. Karena dia bisa bedain antara civitas terrena dan civitas Dei. Antara kerajaan Tuhan dan kerajaan pemilu. Jadi Anda bayangin misalnya, Anda keluar dari ruangan ini, bilang, I am a male feminist. Terus Anda bilang, iya tapi mau kemana? Ya di sini tempatnya. Paksa Anda ngumpet. Menunggu cuaca. Laporan cuaca dari BMKG itu. Oh cuacanya udah. Lapangan F2 agak lenggang, silakan mendarat gitu. Baru mau landing tiba-tiba naik lagi. Kenapa? Ada serombongan yang datang ke bandara dan ngamuk-ngamuk. Itu dalilnya. Tetapi saya katakan tadi, energi itu harus lebih besar dari kecemasan kita terhadap keadaan. Kalau enggak, ini jadi kuliah doang, bukan aktivitas transformatif itu. Padahal male feminist artinya mentransformasikan tadi dari yang the old established pergi pada the new kind of laki-laki. Ada pertanyaan? Jadi berat ya, tapi oke, saya lebih baik jangan ada dusta di antara kita. Mending saya kasih tahu masalahnya supaya kita tahu situasi medannya begitu kira-kira. Lagi manjat tiba-tiba, avalanche, guling saya, mesti bangun lagi. Kalau saya ngajar di kelas filsafat di kampus, mungkin saya nggak ngajar yang beginian, tapi itu ada kurikulum segala macam. Tapi jurnal perempuan dirancang untuk memproduksi demokrasi, bukan mengkonsumsi. Di luar kita cuma jadi konsumen demokrasi, kita mesti produce demokrasi, produce feminist thought, produce ethics of care. Paling nggak dari lingkungan kecil. Nah itu memerlukan tadi saya sebut konsistensi di dalam reasoning dan konsistensi di dalam judgment. Menurut Bertolt Brecht itu penulis naskah teater Jerman. Perubahan itu bisa dimulai dengan menonton yang absurd. Karena itu teaternya Bertolt Brecht disebut Theater of the Absurd. Tapi si Brecht ini Marxis. Kita bisa produksi juga semacam teater absurd di dalam upaya untuk meloloskan ethics of care ke dalam masyarakat yang masih patriarkal, junto monolitik, junto teokratis. Kalau kita bisa misalnya memperlihatkan absurditas dari keadaan ini, orang bisa bilang oke, kalau begitu ada alternatif. Bisa nangkap nggak? Ya, jalan pikiran saya. Jadi kita mesti bilang ini absurd buat masa depan Indonesia nih. Bagian ini.
Termasuk tadi soal kebinekaan. Kan yang disebut kebinekaan artinya, bineka artinya jangan lagi pergi pada obsesi negara Islam itu. Nggak bisa you larang orang punya obsesi negara Islam. Sama seperti nggak bisa Anda larang orang punya obsesi jadi ateis itu. Kan itu ada di dalam episteme manusia tuh. Bahkan itu hak asasi. Jadi dia punya aspirasi itu, ya oke, nggak ada soal. Kan problemnya adalah kegagalan negara untuk menghasilkan pluralisme yang otentik. Itu yang nggak terjadi. Diam-diam juga ada orang yang berobsesi untuk punya negara Kristen itu. Ya cuma dia minoritas saja. Sehingga tidak upload. Diam-diam ada yang berobsesi untuk negara ini supaya tidak punya agama itu. Apa yang salah di dalam obsesi itu? Bahkan negeri ini dari awal merdeka sudah dihuni oleh obsesi-obsesi ideologis itu. Syariat Islam itu adalah bagian dari perdebatan di dalam Pancasila. Sebagian dari founding person yang adalah laki-laki menginginkan Indonesia itu sistem kerajaan. Ada yang menginginkan Indonesia sistem kesultanan. Jadi kita dibikin takut untuk masuk di dalam debat pluralisme dengan menganggap itu tidak bineka. Loh, bineka itu artinya anything goes itu. Kan itu yang terjadi. Nah, hal yang sama terjadi di kampus. Di negeri, di politik begini, di kampus juga begitu. Kurikulumnya standar, nggak boleh ada dosen yang punya imajinasi untuk masukin kurikulum lain gitu. Loh, kurikulum dunia itu berubah setiap 2 detik. Dosen yang gagal buka YouTube hari ini, itu langsung jadi bego besok tuh. Gitu kan? Jadi kebinekaan itu apa? NKRI harga mati, Pancasila. Gak ada yang harga mati di dalam dunia yang hermeneutis hari ini. Tidak mungkin ada harga mati. Jadi dipolitisir semua kan jadinya. Itu yang bikin IQ bangsa ini setiap 10 menit turun 10 poin. Kalau ada pejabat ngomong, apalagi presiden ngomong, drop IQ-nya. Karena nggak ada tadi countervailing forces, ideas di dalam masyarakat. Nggak ada. Jadi ada kritisisme yang berhenti dalam publik kita. Karena feodalisme masih kuat segala macam. Pers misalnya, ini Presiden Jokowi bawa keluarga, pers tuh nggak bicara tuh. Loh, itu standar etik di dunia itu nggak bisa Anda bawa keluarga di dalam kunjungan kenegaraan. Masa G20 dihadiri oleh keluarga, kan nggak bisa. Pakai pesawat komersil biasa. Tapi kan nggak ada tuh pers ngomong tuh. Sementara dalam soal lain ribut itu kan. Jadi ada semacam, saya sebut aja, saya cari istilah yang enak ya. Semacam kedunguan permanen. Iya, ada publik itu. Mau siapapun, maka yang ribut sekarang adalah anak presiden ngomong besok. Justru itu diributin oleh pers. Ya ilah, itu bercanda kecil begituan, bercanda anak-anak diributin kan. Dianggap penistaan. Apa itu? Jadi kontroversinya, you lihat itu kan. Isu yang sebetulnya sepele. Jadi YouTube setiap hari orang ngomong begituan tuh. Ngapain? Dulu polisi mulai periksa tuh sekali. Akan kita periksa, ngapain polisi komentar akan kita periksa? Orang bercanda di YouTube, ya udahlah. Saya cuma kasih ilustrasi tadi tentang kedunguan permanen yang menyebabkan ini makin membesar nih. Nanti dia ini bisa begini nanti nih. Tuh, karena gini, maka tinggal segini nih. Apa itu etika feminis? Apa itu ethics of care? Nih, ethics of care, kill.
Nulisnya pun nggak bisa dibaca tuh kan. Jadi saya katakan tadi bahwa kita mesti kasih tahu ini absurd itu. Tadi saya kasih contoh tuh bahwa isu publik menjadi absurd karena fungsi pers untuk menghasilkan ethics of care pada the citizen nggak berlangsung. Akademisi juga begitu, universitas juga begitu. Di mana-mana juga dosen-dosen bodoh di UI banyak banget sekarang. Hanya karena politik Jakarta, dosen jadi bodoh. Bukan bodoh sebetulnya, makin bodoh itu. Emang dasarnya udah bodoh. Gitu. Pers juga begitu, redakturnya bodoh-bodoh tuh. Kalau saya ngomong begini, arogansi laki-laki lagi ya. Enggak, ini saya stating the fact saja. Ya itu yang terjadi juga di belahan bumi yang lain, mencurigai pseudo male feminis dalam upaya untuk ngepung isu feminisan. Di beberapa negara yang mengalami booming ekonomi, muncullah yang disebut beauty industrial complex itu. Beauty industry, BIC, kompleks industri kecantikan itu. Yaitu semacam persekongkolan antara talk show TV, dokter kulit, dan perusahaan farmasi. Dan itu disebut beauty industrial complex. Jadi kecantikan itu disponsori untuk dijadikan fasilitas promosi dengan mendesain khusus parameter-parameter kecantikan. Nah, dalam banyak studi, beauty industrial complex itu adalah produk dari sistem berpikir patriarki. Karena normanya diatur oleh standar laki-laki itu. Operasi hidung juga adalah parameter yang bisa dipakai untuk masyarakat Korea tentang apa yang disebut beauty industrial complex itu. Sementara di negara yang lain, pria justru ingin memperpendek hidungnya yang terlalu mancung itu karena mengganggu secara anatomi, mungkin mengganggu. Jadi standar kecantikan itu juga bisa sama dengan standar kesehatan, bisa dimain-mainkan oleh kalau tadi ini beauty industrial complex oleh farmakopolitik tingkat dunia. Tadi saya kasih contoh soal kolesterol misalnya. Nah itu kan kita mesti lihat apa itu hak misalnya kalau si perempuan bilang ya saya berhak untuk mengatur tubuh saya itu. Iya tentu ethics of right bilang begitu. Tapi kemudian yang diuntungkan di dalam praktek itu adalah beauty industrial complex dengan tetap mempromosikan standar laki-laki dalam mengukur kecantikan. Saya nggak tahu apa itu tadi fenomena di Korea Selatan menurut Ayu yang menyebabkan ada semacam pesimisme untuk menghasilkan atau the revivalism of feminist ethics dalam masyarakat Korea tuh. Atau ada faktor yang tiba-tiba tadi saya pakai istilah menjadi absurd karena satu peristiwa politik kecil. Misalnya Perdana Menteri Korea yang adalah anak dari Park Chung-hee yang kemudian ditangkap karena korupsi itu. Anak dari pemimpin otoriter Korea Park Chung-hee dulu. Yang memang membawa Korea pada semacam stabilitas sehingga ekonomi bisa tumbuh tuh. Tapi kemudian anaknya memanfaatkan jabatannya dengan teman perempuannya untuk memeras beberapa korporasi besar di Korea tuh. Dan sekarang dia dituntut hukuman seumur hidup. Saya nggak tahu apa itu masalahnya, tapi secara umum saya mau mengatakan bahwa male feminis bisa jadi tempat persembunyian dari arogansi baru. Itu yang mesti kita perhatikan. Sehingga
Kan sama misalnya begini, saya kasih contoh ya. APBD misalnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah tuh, dianggap sudah sangat feminis bila udah dimasukin kata ini udah mengalami analisa gender itu. Karena mesti comply dengan sistem internasional bahwa anggaran sekarang harus berbasis gender. Oleh karena itu diperlihatkanlah bahwa kebijakan kesehatan di sebuah kabupaten misalnya sudah berbasis gender dengan memperlihatkan puskesmas ada di mana-mana. Oke, sekarang kita analisis satu persatu. Public policy memang berbasis gender dibuat demikian, tetapi akses ke puskesmas itu masih pakai jalan berbatu. Jadi buat apa bikin puskesmas? Kalau untuk bopong ibu hamil itu pakai bak terbuka dan jalan berbatu, dia keguguran 12 kali. Karena perspektifnya hanya mau mengatakan sudah ada puskesmas di sebuah daerah. Terus kalau ibu lagi hamil, kan jalannya kan mesti mulus. Nah itu yang saya katakan tadi, public policy-nya tidak compatible dengan social policy itu. Sama seperti kalau suami Anda misalnya, kalau si suami pekerja dia BPJS, terus dia sakit masuk rumah sakit, maka negara membayar, ya kan? BPJS kan bayar. Iya, 3 bulan dia di rumah sakit dibayar negara, oke bagus. Tapi 3 bulan dia pulang rumah, istrinya udah jual rumahnya. Ya karena dia masuk rumah sakit diongkosin, nah yang di rumah nggak diongkosin negara. Kan ngaco polisi itu kan. Jadi hanya dipikirkan satu aspek, karena dia sakit negara biayai. Dia nggak tahu bahwa yang sakit itu adalah breadwinner-nya rumah tangga, pencari nafkah. Karena itu mesti juga nafkah keluarga disuplai oleh negara. Kan gak ada gunanya dia keluar sehat terus istrinya bilang rumahnya udah saya jual tuh. Karena 3 bulan kamu di rumah sakit gak ada ongkos. Jadi ethics of care itu dihitung secara komprehensif tuh. Bukan sekedar memperlihatkan bahwa udah ada fasilitas yang memperlihatkan udah kita udah care gitu. Iya care, tapi care yang sifatnya tadi utilitarian, bukan yang sifatnya feminist ethics, bukan feminist based ethics. Benevolent authority itu, saya nggak pernah dengar istilah itu. Yang saya dengar adalah benevolent dictatorship. Dan justru itu yang disebut sebagai nilai timur yang dipraktekkan oleh tadi Park Chung-hee, dipraktekkan oleh Soeharto, dipraktekkan oleh Lee Kuan Yew. Yang disebut Asian values itu. Yaitu yang penting Anda jangan kritik pemerintah, saya akan jadi orang baik. Jadi kalau kita transformasikan psikologi itu ke dalam politik, jadinya adalah benevolent dictatorship. Dan itu yang diklaim sebagai sumbernya adalah Confucianism misalnya. Loyalty, oke, loyalty, tetapi jangan kritik. Karena pemerintah knows better. Nah, ethics of care dasarnya awalnya adalah relasi antar personal tuh. Ethics of care dasarnya. Waktu disusun oleh Carol Gillian misalnya, di dalam buku itu, In a Different Voice, dia kemudian berupaya untuk mengekspansikan yang sifatnya relasi personal itu, caring sebagai secara personal, mau diupload menjadi yang sosial itu. Nah karena itu kemudian feminis menganggap bahwa ada potensi untuk dipraktekkan menjadi
public ethics. Karena itu kita ada di sini. Jadi selalu origins dari satu pikiran secara hermeneutis bisa dipakai untuk menerangkan yang lain. Nah, saya tidak menganggap bahwa yang disebut loyalties di dalam masyarakat Timur itu sama dan sebangun dengan istilah loyalties di dalam masyarakat Barat. Loyalties dalam masyarakat Barat artinya ada cross-cutting loyalties. Saya terangin nanti ya. Sementara dalam masyarakat Timur, loyalties itu adalah unsur primer dari feudalisme itu. Let me explain the details. Kalau saya loyal pada Anda, basisnya adalah prinsip pacta sunt servanda. Dalam bahasa Latin namanya pacta sunt servanda. A pact must be served itu. Perjanjian itu harus dilaksanakan. Itu dasar dari loyal. Jadi saya loyal pada Anda, Anda loyal pada saya, karena diikat oleh prinsip ini, oleh moralitas ini. Pacta sunt servanda ini. Tetapi loyal di dalam pengertian Timur itu loyal versi feodal kan, loyal karena ada hubungan patron klien itu. Kan nggak ada konsep individu kan di dalam masyarakat Timur kan. Yang ada adalah kolektivitas itu, atau communitarianism atau komunalisme itu. Jadi otonomi saya atau identitas saya hanya mungkin saya pelihara sejauh diizinkan oleh komunitas. Dan itu adalah patriarki. Karena apa? Karena ada pemimpin ada pemimpin komunitas. Di tingkat paling tinggi pemimpin komunitas itu namanya kepala suku, kiai. Apalagi? Yang nggak bisa kita tuntut pertanggungjawabannya berdasarkan prinsip pacta sunt servanda. Kenapa? Karena saya tidak bikin perjanjian dengan dia, saya terikat pada proteksi dia tuh, maka saya loyal pada dia. Ethics of care bukan di dalam rangka itu. Nah, benar tadi yang dikatakan kawan tadi bahwa iya ada orang yang menganggap bahwa laki-laki itu mengatakan saya ethics of care loh, kenapa? Kan gue peduli banget sama lu. Lu kemana-mana gue jemput itu. Jadi dia, lu bikin skripsi gue petikin. Yang penting kan ada semacam dalil, ya kan? Lu perlu literatur, gue colong bagian palsu di lips apa itu? Gitu-gitu. Ya, lips scan. Nah jadi benar yang Anda sebut tadi bahwa di psikologi, ya kan Anda pakai istilah psikologi maka seolah-olah istilah loyalties itu tidak bermasalah. Tapi karena saya mau uraikan itu dari sudut ada political screen, ada tirai politis di situ. Saya terusin dulu ya, dikit ya. Joe. Ini saudara Joe, ini saudara Rocky, ini saudara Abi. Abi seorang feminis. Rocky, padahal saya yang mau feminis, tapi nggak bisa lagi kan Abi udah. Saya seorang ateis. Joe seorang Dayak. Wajahnya mirip wajah komunitas Dayak. Maka si Joe bikin partai Dayak. Saya bikin partai ateis. Abi bikin partai feminis. Masyarakat semacam ini adalah masyarakat majemuk yang tidak plural. Ethics of care nggak bisa tumbuh di sini. Ethics of care hanya bisa tumbuh kalau dalam pemilu nanti si Joe yang orang Dayak tidak memilih pimpinan Dayak, tapi memilih seorang feminis.
Karena dianggap pimpinan saya patriarkis misalnya. Atau saya justru tidak memilih seorang ateis karena saya memilih orang Dayak. Karena gue lebih senang kehidupan alami orang Dayak misalnya. Jadi ada loyalitas silang dalam masyarakat. Ada cross-cutting loyalties itu. Loyalitas silang. Ini yang rasional tadi. Jadi psikologi tidak bisa mendeteksi ini. Saya bisa. Yang kedua pasti nggak bisa. Karena dia udah mulai dengan satu postulasi. Kalau berdasarkan pengalaman. Laki-laki merumuskan injustice bukan atas dasar pengalaman. Tapi atas dasar doktrin-doktrin abstrak tadi. Karena dia dilatih untuk mengabstraksikan pengalaman itu. Jadi saudara Lola, saya mohon maaf dimanapun Anda berada. Yang kedua itu saya nggak jawab karena kecuali komentar kecil aja. Sama seperti problemnya tadi siapa tadi ya. Kan itu ethics of care kan itu interpersonal tuh. Bagaimana dia mau diekspansi ke dalam konflik etnis misalnya, konflik agama, konflik negara, segala macam itu. Tadi saya terangin bahwa energi dari feminis justru untuk melebarkan daya eksplanasi dari ethics of care itu ke dalam wilayah-wilayah itu. Supaya ada cara baru untuk menghasilkan damai misalnya. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Konflik antara rejim Nicaragua yang kiri dan pemerintah pejuang Nicaragua itu, Sandinista ya. Yang bertahun-tahun nggak bisa diselesaikan karena perundingannya gagal melulu. Karena yang ditaruh di situ adalah dua orang yang dua-duanya punya massa itu. Kalau kita pakai dalil ethics of care, ini kan ada arogansi pejuang Sandinista misalnya tadi dengan pemerintahan militer. Dua-duanya bikin kesalahan. Dua-duanya melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kalau dibikin versi ethics of right tadi, yang ini akan ngotot dia benar, ini akan ngotot dia benar. Kenapa? Karena nggak mau kehilangan muka dua-duanya. Maka dicari jalan lah. Bagaimana kalau ada pihak ketiga yang menentukan keadaan terakhir dari perundingan itu. Jadi dengan adanya pihak ketiga, maka si dua pihak ini kalau dia dibilang salah tidak langsung dari lawannya. Dapat nggak? Ini Abi sama Nopal di konflik. Dia akan lu salah. Tapi kalau saya yang bilang, ya lu ada salahnya, dia ada benarnya, lu ada benarnya, dia ada salahnya. Dia nggak kehilangan muka, dia nggak kehilangan muka. Jadi mediasi itu bukan sekedar untuk menguji rights, tapi untuk menghasilkan rekonsiliasi. Di situ ethics of care bekerja. Hal yang sama terjadi dalam soal 65 sekarang yang dua pihak bikin klaim bahwa terjadi pembunuhan massal, tidak terjadi pembunuhan massal. Dan nggak mau orang angkat pihak ketiga yang mampu untuk memberitahu bahwa you punya bagian yang benar, you punya bagian yang salah. Nah, tadi ethics of right selalu bekerja secara neither nor, either or atau neither nor gitu. Jadi dia nggak bisa lihat, yang penting kan ada semacam dalil kecil supaya dalil besarnya terbuka. Jadi pintu kecil itu nggak bisa dilihat. Nah, ethics of care yang semacam itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengalami injustice in optima forma. Dan saya katakan tadi, hanya perempuan yang mampu merasakan bahwa injustice itu ada di dalam sistem, bukan di dalam individu. Karena itu ethics of care bisa dipakai, saudara Lola, untuk dijadikan standar penyelesaian masalah.
Dan itu fungsi LSM seharusnya jadi bagian dari politics ethics of care. Tapi sialnya LSM sekarang ada di pihak negara, itu masalahnya kan. Sehingga dia nggak bisa lagi bukan sekedar independen, otentik untuk menghasilkan dalil gitu. Orang nggak percaya. Bisa gitu ya? Ada yang belum bisa jawab ya? Jadi bisa dipakai itu. Dan memang itu maksudnya ethics of care. Teorinya begini nih. Ethics evolve. Jadi ethics itu bukan sesuatu yang given pada satu situasi itu. Dulu perempuan nggak punya hak suara, tapi kemudian dia dapat. Dulu orang kulit hitam dianggap sebagai non-human, tapi kemudian dapat hak itu. Jadi ada kemajuan peradaban, ada kemajuan rasionalitas, ada kemajuan care terhadap soal-soal. Nah sekarang ada feminist ethics, ada environmental ethics, ada apa namanya animal liberation, animal ethics, macam-macam. Sehingga mungkin satu waktu nanti ada etika untuk benda mati, untuk benda padat. Hak sungai untuk berlekuk, hak bunga untuk mekar, hak mawar untuk wangi, hak mata untuk menangis. Itu satu waktu akan dijadikan etika publik. Kalau hak mata untuk menangis berarti you nggak boleh ada tisu di atas meja tuh. Karena air mata ada fungsinya, yaitu membuat lembab pipi itu. Itu kan digini-giniin kan. Ya ilah tuh, justru biarin dia mengalir supaya lu nggak perlu foundation, pelembab alami kan air mata. Sama seperti orang korek kuping melulu tuh, keluarin. Lu itu fungsi dari lemak telinga untuk melindungi Anda supaya kalau semut masuk telinga Anda dia nggak akan tembus, dia akan terjebak di dalam lemak. Ini dibersih-bersihin kan, sistem tubuh kita punya kemampuan untuk self regulasi tuh. Jadi jangan korek-korek kuping gitu atau pergi ke apa namanya? Bukan pergi ke salon yang juga pakai lilin disedot. Jangan deh, gua. Selain belajar filsafat, saya dulu belajar terapi kecantikan ya. Dia bukan melengkapi juga bukan mengganti. Dia memanfaatkan sebetulnya ethics of right untuk semacam tumpangan untuk menghasilkan etik yang lain tuh. Sama kayak gini nih, kayak apa namanya, roket. Ini roket peluncur, ini ada satelit. Satelit kan numpang di atas roket. Di titik atmosfer tertentu, roket ini harus kehabisan bahan bakar supaya dia jatuh dan satelit ini masuk ke wilayah stasioner tuh. Kan dia nggak boleh nempel terus kan. Jadi diatur demikian rupa supaya ethics of right, kehilangan bahan bakar, berhenti, dan ethics of care bekerja. Kira-kira begitu tuh. Bisa nangkap ya? Sama kayak ini ya, yuk pakai parfum gitu kan. Kan biasanya orang pakai parfum dia semprot di sini nih. Laki atau perempuan. Sering parfumnya mahal, tapi akibatnya justru bau busuk. Jadi saya bisa berdekat dengan seseorang, lu parfum lu kok bau busuk ya? Enggak, ini parfum mahal. Tahu parfum mahal, tapi you nggak tahu cara memakainya itu. Karena parfum itu ada alkohol. Alkohol itu maksudnya untuk mengantarkan esens dari parfum itu tiba di kulit. Oleh karena itu mesti kira-kira 20-30 cm tuh. Supaya alkoholnya jatuh sebelum parfum itu tiba di kulit. Enggak. Sebab kalau alkoholnya ikut kena kulit, alkohol akan membakar epidermis kulit. Maka bau busuk, bau terbakar kan. Jadi bayangin parfum dan kulit yang terbakar itu nyatu. Kan namanya norak kan. Dia nggak tahu cara pakai parfum walaupun mahal.
mesti dari jarak tertentu supaya tadi roketnya berhenti, baru satelitnya nyampe. Mesti pada jarak tertentu supaya ethics of right kehabisan energi, baru ethics of care nyampe. Mesti alkohol jangan sampai kena kulitmu agar supaya parfumnya tetap wangi. Gitu. Ada yang mau tanya soal parfum lagi? Ya kira-kira begitu metafornya. Jadi ethics of right itu dipakai alas oleh ethics of care. Sebab nggak mungkin ethics of care itu datang tiba-tiba. Dia akan bilang, iya saya perlu itu karena ada soal rights di situ, ada soal sejarah di situ. Tapi saya nanti nggak perlu loh. Sorry ya, ethics of right. Bisa dibilang berarti ethics of care itu melampaui ethics of... Enggak, dia nggak melampaui. Dia kalau melampaui kan artinya dia masih ada ethics of right itu kan. Tapi ethics of right itu tadi memang harus berhenti karena dia udah obsolete sebagai ethics di dalam kehidupan publik. Tadi saya kasih contoh misalnya, etika publik itu ethics of right, tapi etika sosial ada ethics of care. Sehingga kalau mau pakai etika publik, oke, selesaikan penyakit si kepala rumah tangga itu, yang disebut kepala rumah tangga biasa laki-laki. Iya, selesai sakitnya, tapi rumah tangganya hancur karena ethics of care tidak diperhatikan oleh negara. Negara mesti care bukan sekedar pada si kepala keluarga yang sakit, tapi pada keluarganya yang tidak punya penghasilan selama dia di rumah sakit. Itu nggak dihitung dalam public policy. Itu yang bikin buruk. Jadi negara nggak bisa berpikir secara jurnal perempuan. Oke, saya kira itu. Jadi mulailah dengan berupaya untuk bikin refleksi terus-menerus sebelum deklarasi gitu. Jangan kita deklarasi tapi kita begini. Refleksi adalah cara yang paling, bukan cara paling baik, cara yang paling unik untuk bermesraan dengan ethics of care itu. Supaya kita dapat. Jadi memang mesti ada kemesraan di situ supaya kita tidak sekedar merasa paham secara teoritis, terlatih secara akademik, tetapi defisit di dalam moral ethics itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jurnal Perempuan untuk perubahan dan kesetaraan.